Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, saya Della Hauzania, perwakilan kelompok 7 dalam diskusi kali ini mengenai materi materialisme. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Risma Mufidatul Lailis, Ersa Wahyu Agustina. Baik teman-teman, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konsep materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham ajaran materialisme atau juga orang yang mementingkan kebendaan seperti harta, uang, dan sebagainya. Materialisme merupakan paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia, bersifat material atau fisik. Hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Materialisme bersandar pada paham yang tidak meyakini adanya Tuhan. Hal ini berarti tidak meyakini adanya kekuatan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, karena menurut paham ini alam beserta isinya berasal dari sumber yaitu materi. Pemikiran ini sama halnya dengan ateisme dalam bentuk dan substansinya yang tidak mengakui Tuhan secara mutlak. Pada akhirnya, prinsip ini melahirkan suatu ideologi bahwa hukum hanyalah apa yang bisa diterima oleh akal. Materialisme dan ateisme memiliki ikatan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya, yaitu mengakui adanya Tuhan karena mereka mengingkari alam gaib. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tokoh-tokoh materialisme antara lain ada Karl Marx, yang kedua Thomas Hobbes, dan yang ketiga ada Ludwig Feuerbach. Karl Marx adalah seorang filsuf yang mengajarkan teori perubahan yang juga disebut dialektik historis materialisme pada tahun 1818 sampai 1883. Dalam hal ini, Marx mengambil dari teori Hegel. Teori dialektik historis materialisme menjelaskan bahwa filsafat, sejarah, dan masyarakat itu mempunyai hubungan. Marx memandang dunia ini sebagai dunia yang masih dalam proses dan belum jadi. Dunia ini selalu dalam proses maju, tetapi selalu ada pengulangan-pengulangan serta melalui tahap-tahap yang pernah dilalui. Selanjutnya adalah Thomas Hobbes, seorang ahli pikir Inggris pada tahun 1588 sampai 1679, yang berpendapat bahwa filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat-akibat berupa fakta yang dapat diamati. Segala yang ada ditentukan oleh sebab tertentu yang mengikuti hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Yang nyata adalah yang dapat diamati oleh indera manusia dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia atau bertentangan dengan rasionalisme. Dengan menyatakan yang benar hanyalah yang indrawi, Hobbes mendapatkan jaminan atas kebenaran. Hobbes adalah seorang materialis. Ia meyakini bahwa manusia termasuk pikirannya dan bahkan Tuhan terdiri dari materi. Selanjutnya ada Ludwig Feuerbach pada tahun 1804 sampai 1872 yang mencanangkan suatu metafisika materialistis, suatu etika yang humanistis, dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi. Oleh karena itu, ia ingin mengganti idealisme Hegel, guru Feuerbach, dengan materialisme. Jadi, menurut Feuerbach, yang ada hanyalah materi, tidak mengenal alam spiritual. Kepercayaan terhadap Tuhan hanyalah merupakan suatu proyeksi dari kegagalan atau ketidakpuasan manusia mencapai cita-cita kebahagiaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, Tuhan hanyalah merupakan hasil khayalan manusia. Tuhan diciptakan oleh manusia itu sendiri secara maya, padahal wujudnya tidak ada. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan filsafat materialisme. Kekurangan filsafat materialisme antara lain yaitu 1. Tidak percaya adanya kekuatan apapun yang bersifat spiritual di balik gejala atau peristiwa yang bersifat material itu. Yang kedua, tidak mengakui hal-hal yang bersifat metafisik. Selanjutnya, kelebihan filsafat materialisme. Yang pertama,
dapat diukur secara nyata, empiris, dan rasional. Yang kedua, memberikan semangat hidup untuk mengakui bahwa kebenaran yang bersifat material itu ada. Pada aliran filsafat materialisme memiliki pandangan bahwa yang lebih dahulu adalah materi, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Pada dasarnya, semua hal yang terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Kesimpulan, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena merupakan hasil interaksi dari material. Satu-satunya substansi adalah materi. Singkatnya, pada filsafat ini memandang bahwasanya yang lebih dulu adalah materi, sedangkan ide atau pikiran muncul setelah melihat materi. Tokoh-tokoh materialisme diantaranya yaitu Karl Marx, Thomas Hobbes, dan Ludwig Feuerbach. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.